Halo, berjumpa kembali dengan Warta Katolik. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Gereja Katolik di Indonesia, yang diambil dari buku Ensiklopedi Gereja karangan Adolf Hagen. Dalam perkembangannya di wawasan Nusantara, Gereja Katolik mengalami perlakuan yang berbeda dari pihak yang berkuasa atau Hindia Belanda. Pada abad ke-16, umat Katolik mulai berkembang baik di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, Flores, Solor, dan Timor. Tetapi kemenangan VOC atas Portugis hampir mencerai-beraikan seluruh umat beriman. Dan selama VOC berkuasa pada abad ke-17 sampai ke-18, para imam dan misionaris Katolik dilarang masuk ke wilayah Indonesia sehingga jumlah mereka umatnya menyusut terus. Baru pada permulaan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mengizinkan beberapa imam berkarya di antara orang-orang Eropa. Karena uskup pertama di Batavia, Monsignor Grof tahun 1845 sampai 1847 tidak menyetujui bahwa pengangkatan dan pemindahan para pastor ditentukan oleh gubernur jenderal, maka ia bersama dengan semua imam diusir tahun 1845. Baru 2 tahun kemudian tercapai suatu persetujuan resmi, ada Nota der Boeten antara Paus dan pemerintah Belanda yang menjamin kebebasan internal Gereja Katolik. Namun demikian, pemerintah kolonial sering menghalangi pertumbuhan gereja di daerah-daerah tertentu karena mengutamakan kepentingan keamanan dan perdagangan. Dengan menggunakan pasal 123, beberapa daerah dinyatakan tertutup bagi gereja Katolik, walaupun penduduk-penduduk pribumi mengutus wakil demi wakil yang meminta kedatangan imam dan suster. Halangan-halangan ini berhasil disisihkan dengan perubahan besar, sehingga sejak abad ini gereja Katolik dapat berkembang dengan lebih lancar, khususnya di Flores, Minahasa, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Pada masa pergerakan kemerdekaan, Wakil Persatuan Politik Katolik Indonesia I.J. Kasimo dengan dukungan Vikaris Apostolik Batavia menyatakan tuntutan dalam Volksraad tahun 1932 sesuai dengan amanatnya bagi kesejahteraan rakyat, memberikanlah kepada bangsa Indonesia kewenangan untuk mengurus dan memerintah negaranya sendiri. Dengan pernyataan ini dan dukungan kepada petisi Sutarjo 1936, Kasimo menerapkan pandangan Romo van Lith dalam politik praktis. Umat Katolik yang masih muda umurnya menghadapi ujian berat waktu pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Hampir semua misionaris diinternir sehingga kaum awam meneruskan pelajaran agama di rumah-rumah masing-masing, mempersiapkan orang untuk pembaptisan dan perkawinan serta penyelenggaraan upacara ibadat. Untunglah umat yang besar di Nusa Tenggara diizinkan mempertahankan uskupnya, yaitu Monsignor Leven SVD, yang sejak Agustus 1943 dibantu oleh 2 uskup bersama 2 imam berkebangsaan Jepang yang ikut melayani umat dan melindungi terhadap kesewenang-wenangan tentara Jepang. Monsignor Asugio Pranoto, uskup pribumi pertama 1940, adalah satu-satunya uskup dengan leluasa dapat melayani umat dan memperkuat imannya. Di pantai laut Pulau Langgur, Monsignor Art MSc bersama 4 imam dan 8 bruder dibunuh oleh tentara Jepang atas dasar fitnahan. Selain banyak korban jiwa, banyak pula prasarana gerejawi dihancurkan. Dengan kelahiran Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 45,
maka lahirlah masa penuh harapan serta tanggung jawab bagi umat Katolik Indonesia. Partai Katolik lahir kembali tahun 1945 dan mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. I.J. Kasimo memangku jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan. Demikianlah sekilas peristiwa sejarah perjalanan Gereja Katolik di Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya.